Utsman berijtihad untuk membuat adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertama di salat di hari Jumat dikumandangkan sebelum masuk waktu salat. Yang masuk waktu salatnya pas adzan keberapa? Kedua, ya. Sehingga dikumandangkan di pasar-pasar, agar orang-orang yang bekerja di pasar bersiap-siap. Karena kalau mereka tidak seperti kita dahulu, ya. Mereka tidak punya jam. Mereka saking sibuknya mungkin tidak perhatikan pergerakan matahari, kapan masuk waktu Jumat mereka tidak perhatikan, sehingga kalau tiba-tiba dikumandangkan azan, mereka terburu-buru sehingga khawatirnya tatkala menuju masjid terlambat, belum sempat mandi. Dan ini pernah dialami oleh Utsman. Utsman dia sendiri pernah terlambat datang ke masjid, ditegur oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu itu yang berkhutbah. Utsman terlambat. Bisa jadi Utsman membuat azan pertama dan azan kedua ini agar orang-orang tidak terlambat sebagaimana dia pernah terlambat. Dan ini ijtihad Utsman. Ijtihad Utsman ini disepakati oleh seluruh para sahabat, maka menjadi sunnah, azan pertama, azan kedua tatkala hari Jumat. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ya, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, terutama sunnah yang diijtihadkan oleh Umar. Ya, Nabi mengatakan dua, sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Berarti berbeda dengan sunnah Nabi, paham? Saya ulangi, Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya siapa? Khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Berarti mereka punya sunnah-sunnah yang Nabi tidak kerjakan. Sunnah yang baru, ijtihad mereka melihat situasi dan kondisi. Tatkala Utsman berijtihad membuat azan pertama, azan kedua yang Nabi belum pernah melakukannya, disepakati oleh para sahabat, tidak seorang sahabat pun yang protes. Maka ini merupakan ijma'. Kenapa Nabi tidak mengumandangkan azan pertama, azan kedua? Karena zaman Nabi sahabat masih sedikit. Orang-orang tidak begitu banyak, kesibukan masih sedikit. Setelah itu Abu Bakar, kemudian Umar, puluhan tahun berikutnya. Kemudian Utsman, di zaman Utsman, ya baru kemudian diadakan azan pertama, azan kedua, karena masyarakat sudah banyak dan pasar mulai besar ke sana sini, orang mulai sibuk dengan dunia dan macam-macam, maka perlu diingatkan. Dan oleh karenanya di Al-Haramain, ya, di Mekah dan Madinah masih tetap menjalankan sunnah ini. Mereka mengumandangkan azan pertama, azan kedua, termasuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Azan pertama, azan kedua bedanya setengah jam. Karena fungsi azan pertama adalah untuk mengingatkan para pedagang bahwasanya sebentar lagi akan masuk waktu salat. Makanya kalau azan terlalu dekat, 5 menit kurang manfaat waktunya, kurang manfaat fungsi azan pertama. Azan pertama itu berfungsi kalau jaraknya berapa? Kira-kira setengah jam. Oke lah 15 menit, tidak ada masalah. Yang penting begitu mereka mendengar azan pertama, mereka siap-siap. Waktunya tutup toko, waktunya pulang, waktunya mandi, waktunya beres-beres, waktunya pergi ke masjid. Ya. Dan tidak boleh dikatakan bahwasanya azan pertama adalah bid'ah, enggak boleh. Tidak boleh. Ini pendapat yang keliru. Siapapun yang mengucapkannya pendapat yang keliru. Meskipun diucapkan oleh sebagian ulama, ini keliru. Kenapa? Karena ini ijtihadnya Utsman dan ijma' para sahabat. Dan Nabi nyuruh kita ikuti apa? Utsman radhiyallahu anhu, ya. Maka ini adalah sunnah yang barang siapa yang ingin mengerjakannya silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dikerjakan oke. Setengah jam sebelum azan Jumat dikumandangkan azan. Ya, agar orang siap-siap, dan inilah yang dilakukan di Al-Haramain, di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, dan juga dikumandangkan di masjid-masjid kampung. Ya, karena saya tinggal di Madinah lama, di masjid-masjid kampung dikumandangkan azan pertama. Azan pertama baru azan kedua. Dan bisa jadi Utsman mengambil hal ini dari kias kepada azan subuh. Karena azan subuh di zaman Nabi SAW juga ada azan pertama, azan kedua. Azan pertama dikumandangkan oleh Bilal, azan kedua dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, makanya Nabi SAW bersabda tentang waktu sahur. Jadi azan pertama dikumandangkan oleh Bilal,
Ingat, adzan pertama dikumandangkan oleh Bilal itu bukan untuk salat malam, tetapi untuk mengingatkan sudah tiba waktu sahur. Agar orang yang sedang salat malam siap-siap sahur. Orang yang masih tidur segera bangun untuk apa? Sahur. Jadi adzan pertama itu bukan untuk salat malam. Adzan pertama adalah untuk persiapan, sama seperti hari Jumat. Ada adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertama untuk agar orang bersiap-siap pergi salat Jumat, sehingga mereka tidak terlambat.